Waktu berlalu begitu cepat, tidak terasa sudah hampir 1 bulan Nina bekerja sebagai kasir di butik dan 2 hari lagi ia akan menerima gaji pertamanya. Dan Nina sudah memiliki rencana untuk mudik ke rumah ibunya setelah gajian nanti. Malam ini sampai 2 hari ke depan para karyawan diharuskan lembur, karena seperti biasa setiap akhir bulan mereka harus membuat rekapan pendapatan dan pengeluaran butik dan itu tidak akan selesai dalam 1 hari. Ini menjadi pertama kalinya bagi Nina, lembur dalam 3 hari berturut-turut. Ia pun sudah siap fisik dan mental karena sudah pasti tubuhnya akan lebih terasa lelah dan ia pun sudah menyiapkan hatinya kalau nanti dicecar banyak pertanyaan oleh suaminya karena pulang malam. Jam 7 nanti tolong butik ditutup ya, selama 2 jam ke depan kalian mengerjakan rekap bulanan, kata Bu Zahra. Baik, Bu. Jawab mereka karyawan dengan kompak. Mereka khusyuk mengerjakan tugas masing-masing. Nina sesekali bertanya kepada Susi bagaimana cara membuat laporan dengan benar. Alat tulis dan kalkulator tidak lepas dari tangannya. 2 jam sudah mereka membuat rekap bulanan tapi belum semuanya selesai karena masih harus dicek ulang. Sudah malam kalian pulang saja dulu besok dilanjutkan lagi, kata Bu Zahra. Para karyawan yang memang sudah merasa lelah perlahan bangkit satu persatu dan merapikan pekerjaan mereka masing-masing. Pukul 9 malam mereka semua keluar dari butik untuk pulang ke rumah masing-masing. Nina yang sudah duduk di atas motornya menunggu Susi untuk sekalian ia antar karena tempat kos Susi. Udah siap, Sus? Tanya Nina saat Susi sudah naik ke atas motor. Bentar aku cek dulu tas, aku takut ada barang yang ketinggalan. Susi kemudian membuka tasnya. Tunggu bentar Nin, handphone aku ketinggalan di meja. Susi masuk kembali ke dalam butik. Nina membuang napas lelah. Agak lama Nina menunggu Susi mengambil handphone, sambil memijat pelan kakinya yang terasa pegal tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara seseorang. Maaf MBA, apa Bu Zahra masih ada di dalam? Suara laki-laki tersebut menghentikan kegiatan Nina yang sedang memijat kakinya. Nina menoleh, matanya melotot kaget melihat orang tersebut. Aduh, dia lagi, ngapain malam-malam kesini? Monolog Nina. Mana Susi lama banget lagi? Nina menepuk dahinya dengan pelan. MBA? Tanya pria tersebut sekali lagi. Maaf mas, tadi ada nyamuk di dahi saya, ucap Nina sambil meringis. Bu Zahra masih di dalam kok, mas. Masnya langsung masuk saja. Mas, emangnya saya masmu apa? Kata pria tersebut. Lah kan situ laki-laki, jadi saya panggil mas dong. Emang mau kalau saya panggil om? Kata Nina dengan ketus. Saya tidak setua itu untuk dipanggil om, jawab si pria tersebut. Dasar laki-laki es batu, umurnya kan kayaknya lebih tua dari aku ya aku panggil mas. Wajar dong apa mau aku panggil kakek. Nina tertawa geli membayangkan pria di depannya ia panggil kakek. Ngapain kamu ketawain saya? Kata si pria tersebut. Siapa yang ngetawain Anda? Di KPDN? Nina mengeja ucapannya. Tadi kan masnya nanyakan udah saya jawab, terus kenapa masih di sini? Tuh Bu Zahra ada di dalam. Terang Nina sambil mengangkat dagu menunjuk ke arah butik. Si pria diam sambil memperhatikan wajah Nina yang tidak asing di penglihatannya. Tunggu kamu bukannya karyawan di bagian kasir yang kapan lalu tertawa bareng temanmu kan? Pria tersebut ingat saat ia pernah menegur karyawan mamanya yang bercanda saat jam kerja. Aduh, mati aku jangan-jangan dia ini si tuan es batu yang negur aku dan Susi waktu itu. Nina menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Nah, iya betul itu kamu dan temanmu satu lagi. Tunjuk si pria tersebut. Nina hanya bisa nyengir kudu sambil merutuki Susi yang tidak kunjung muncul. Sus, cepetan dong ini aku kena sidang. Nina kesal Susi tak ada di sampingnya. Kemudian Nina memberanikan diri menatap lawan bicaranya. Ya Allah, ganteng banget ini orang.
Nina dibuat terkejut melihat wajah tampan di hadapannya. Matanya tidak berkedip pun saat si pria mengibaskannya di depan Nina, sampai akhirnya Nina tersadar saat mendengar suara orang berdehem. "Ingat Nin, kamu sudah bersama," batin Nina mengingatkan. "Imhem." Nina mengerjapkan matanya mengembalikan fokusnya pada lawan bicaranya. "Maafin saya dan teman saya ya, Mas, karena bercanda saat jam kerja," kata Nina sambil menangkupkan kedua tangannya. Si pria hanya mengangguk. "Jangan diulang lagi ya, Mbak. Kasihan orang yang sudah mengantre untuk membayar belanjaan dan bisa jadi nanti malah salah hitung dan salah memasukkan barang belanjaan mereka." Si pria memberikan peringatan. "Iya, Mas," jawab Nina singkat. "Awas kalau diulang lagi, saya laporkan sama bos kamu," ancam si pria tersebut. "Iya, Tuan Tampan," jawab Nina sambil mengeratkan giginya. Si pria memalingkan wajah saat mendengar jawaban Nina. Ia menyembunyikan senyumnya, tapi kembali menampilkan wajah dingin saat berhadapan dengan Nina. "Ya sudah, saya masuk dulu," kata si pria tersebut berjalan melewati Nina. "Dasar es batu, sana pergi, has-has," Nina menggerutu dalam hati. Susi yang baru keluar dari butik berpakaian dengan pria tersebut di depan pintu masuk. Ia sedikit membungkukkan badannya memberi hormat. "Silakan, Tuan Muda." Susi sedikit menepi memberi jalan pria tersebut untuk lewat. "Kamu kenal sama dia, Sus?" tanya Nina saat Susi sudah berdiri di sampingnya. "Kenal banget lah," jawab Susi dengan enteng. "Kok aku nggak tahu kalau kamu punya teman cowok yang mirip es batu gitu? Nggak ada lembut-lembutnya kalau ngomong." Nina tidak percaya jika Susi mengenal pria tersebut. "Emang kapan dia ngobrol sama kamu, Nin?" "Bukan ngobrol sih, lebih tepatnya dia ngasih peringatan aku sama kamu. Dan ternyata dia itu cowok yang sama yang negur kita waktu itu," terang Nina. "Terus kamu kasih dia julukan apa tadi?" "Tuan Es Batu." "Ganteng sih ganteng, tapi dia kalau ngomong suaranya dingin banget, mana tuh muka gak ada senyumnya lagi. Lempeng aja kayak jalan tol," kata Nina. Susi yang mendengar sahabatnya ngomongin anak majikannya hanya tertawa. "Cie, ada yang terpesona sama abang ganteng?" Susi menggoda Nina. "Kamu belum kenal siapa dia, Nin, makanya menilai dia seperti itu. Dia aslinya baik kok," sambung Susi. "Kok kamu jadi belain dia, Sus?" protes Nina. "Shoot!" Susi mengisyaratkan Nina untuk diam. "Mau tahu nggak dia itu siapa?" tanya Susi sambil menaik turunkan alisnya. "Nggak ah, kamu cuma bikin aku penasaran aja kan, kayak kemarin dulu janjinya mau kasih tahu ternyata Zhang." Nina melipat tangannya di dada dan mendengus kesal. "Cie, ada yang penasaran nih?" Susi meledek Nina. "Beneran gak pengen tahu?" Susi bertanya sekali lagi. "Aku cuma ngasih tahu sekali aja ya, jadi kamu dengar baik-baik." Nina sebenarnya sudah malas menanggapi perkataan Susi, tapi ia penasaran ingin tahu siapa pria itu. Udah pasang telinga aja nih kamu, Nin." Susi tertawa. "Dengerin ya, Nin. Udah buruan, Sus. Udah malam banget ini." Nungguin ternyata." Nina memutar bola matanya malas. "Dia itu namanya Tuan Daven, putra satu-satunya ibu bos kita. Jelas." Susi akhirnya memberitahu Nina tentang siapa pria yang berbicara dengannya tadi. Nina menutup mulutnya, ia setengah tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Nina memukul kepalanya sendiri. "Aduh, mana tadi aku ngata-ngatain dia lagi. Gimana jadinya kalau besok aku ketemu dia lagi? Mau ditaruh di mana muka aku?" Nina merutuki kebodohannya yang berbicara sembarangan pada Daven. "Baru pulang kamu, habis dari mana aja?" tanya Firman dalam gelapnya suasana rumah. Nina kaget saat mendengar suara suaminya.
Ia lalu menyalakan lampu dan melihat Firman duduk di sofa ruang tamu. "Kamu dari mana aja jam segini baru pulang, Nin?" tanya Firman sedikit berteriak. "Emang pantas ya, perempuan bersuami keluyuran sampai malam baru pulang?" Firman mencecar Nina dengan tuduhan yang tak masuk akal. "Aku lembur tadi di butik," jawab Nina tanpa menoleh. "Butik mana yang mempekerjakan karyawannya sampai hampir tengah malam, lagian sok-sokan lembur menggajinya besar?" Viekante senyum meremehkan. "Kamu pikir aku percaya, Nin? Kalau kamu lembur, paling kamu habis jalan sama laki-laki," sambung Firman. "Aku gak seperti kamu ya, Mas, yang berani jalan sama perempuan lain yang gak ada hubungan apapun. Kalau gak percaya ya terserah kamu, Mas. Aku capek mau istirahat," kata Nina sambil berjalan menuju kamar. "Aku ini suami kamu, Nin. Kamu harus bilang sama aku kalau mau pergi." Firman mengikuti Nina ke kamar dan terus berbicara. Nina membalikkan badan menghadap suaminya. "Emang kamu ada izin sama aku kalau kamu mau pergi sama teman wanitamu, Mas?" Firman langsung terdiam tak bisa menjawab. "Kamu gak pernah bilang apa-apa kan sama aku? Kamu seenaknya pergi sama teman lama kamu itu, berboncengan naik motor, pegangan tangan. Apa pernah aku protes kamu lakuin itu? Kamu segitu perhatiannya sama teman wanita kamu sampai beliin dia makanan tanpa ingat aku udah makan atau belum? Boro-boro kamu ingat aku makan apa belum terus beliin aku makanan? Ngasih duit aja pelitnya minta ampun." Nina mengeluarkan semua unek-uneknya pada Firman. Plak! Tangan sontak Firman melayang menampar pipi Nina. Nina yang kaget dengan ulah suaminya, langsung terdiam memegang pipinya yang berdenyut, matanya berkaca-kaca. "Kamu nampar aku, Mas," kata Nina dengan air mata yang mulai luruh. Firman yang tersadar dengan apa yang ia lakukan merasa menyesal karena menyakiti Nina. Ini pertama kalinya ia menyakiti istrinya secara fisik. Tangannya gemetar dan terasa kebas. "Maaf, Nin, aku gak sengaja." Firman berusaha meraih Nina dengan satu tangannya. Nina menepis tangan Firman. Ia yang sudah terlanjur kecewa dengan suaminya memilih masuk ke kamar mandi dan menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran air. Ia merasa benar-benar tak ada harganya lagi untuk Firman. Ia dikhianati, tapi ia yang dituduh macam-macam, bahkan suaminya sudah berani menamparnya. "Tok tok tok. Keluar, Nin!" teriak Firman meminta Nina keluar dari kamar mandi. Firman terus mengetuk pintu kamar mandi karena merasa bersalah pada Nina. Ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, tapi tidak lama Firman keluar karena ada panggilan masuk dari Dewi. Nina yang sudah basah kuyup keluar dari kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Ia kemudian pergi ke dapur untuk mengambil minuman, tapi langkahnya tertahan saat mendengar suaminya berbicara dengan seseorang di sambungan telepon. Nina tidak tahu apa yang suaminya bicarakan, tapi yang jelas suaminya sedang mengadu pada Dewi. "Iya, Ma, aku tadi ribut sedikit sama dia," kata Firman pada Dewi. "Aku tadi sampai nampar Nina, tapi aku nggak sengaja, Ma. Nina tahu aku sering jalan sama Risa." "Ya udah, Ma, besok kita bicara lagi. Aku mau lihat Nina dulu." Firman kemudian mematikan panggilannya. Firman berbalik hendak menuju kamar, tapi ia terkejut melihat Nina sudah ada di belakangnya. "Kak, kamu dari tadi di situ, Nin?" tanya Firman dengan gugup. Nina hanya tersenyum menanggapi pertanyaan suaminya. "Nin, kamu gak apa-apa?" tanya Firman mengalihkan pembicaraan. Nina hanya tersenyum masam. "Apa matanya buta sampai gak lihat mukaku lebam dan bibirku sobek?" Nina berdecak dalam hati. "Tenang aja, Mas. Aku baik-baik aja kok. Ini sih bukan apa-apa dibandingkan sama sakit hati aku karena sikap kamu dan hinaan Mama," terang Nina. Firman menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kemudian Nina meraih gelas yang berisikan air putih dan meminumnya sampai habis. Ia ingin sedikit mendinginkan dadanya yang terbakar.
Aku tadi refleks nampar kamu karena kamu ngomong sembarangan. Nin, kamu nuduh aku sering pergi sama teman wanita. Emang teman yang mana? Aku kalau pergi keluar juga paling sama Doni, kata Firman sambil membuang muka. Nina terkekeh. Terus saja kamu bohong aku, Mas, pikir Nina. Tapi yang aku omongin benar kan, Mas? Kamu bahkan gak ingat sama aku kalau lagi berdua sama wanita itu. Nina tersenyum sendu. Kamu pikir aku gak tahu, Mas? Aku pernah lihat kamu boncengan sama Risa di lampu merah, mesra banget sambil mengelus-elus tangan Risa. Tidak cuma itu saja, sebenarnya beberapa hari yang lalu ia mendapat kiriman foto dari Doni yang memperlihatkan kebersamaan Firman dan Risa di sebuah kafe. Di dalam foto tersebut, tampak Firman dan Risa duduk berhadapan dan terlihat Firman memberikan sebuah kotak berisi cincin pada Risa. Mungkin saja suaminya sudah melamar Risa. Nina menggeleng pelan. Perkataan Nina membuat Firman tak berkutik. Ia menunduk dan memikirkan kata-kata yang pas untuk menanggapi ucapan istrinya. Kamu salah lihat kali, Nin. Mana pernah aku keluar sama cewek? Firman mencoba mengelak. Kamu gak usah bohong, Mas. Aku udah tahu semua rencana kamu dan Mama. Kamu mau kita pisah dan menikahi Risa, terus minta aku balikin uang kamu buat biaya kamu melamar Risa, iya kan? Nina masih bersikap tenang walaupun ada yang membakar hatinya. Udahlah, Mas, gak usah pura-pura. Aku gak apa-apa kok kalau kamu mau nikah sama Risa. Firman terkejut tapi kemudian tersenyum mendengar perkataan Nina. Kamu gak marah, Nin, kalau aku nikah sama Risa? Tanya Firman memastikan apa yang ia dengar. Nina mengangguk dan tersenyum. Iya, Mas, silakan. Firman semakin tersenyum lebar dan tak sabar ingin mengabarkan hal tersebut pada mamanya. Maaf sekali lagi ya, Nin, aku nampar kamu tadi, dan makasih kamu izinin aku menikahi Risa, kata Firman dengan girang sambil menggenggam tangan Nina. Ya, Mas. Nina menarik tangannya dari genggaman tangan suaminya. Ia merasa jijik karena tangan itu sudah menyentuh tangan wanita lain. Nina melirik sekilas dan tersenyum sinis melihat kebahagiaan terpancar di wajah suaminya. Jangan kira aku bakal biarin kamu dengan gampangnya nikahi Risa, Mas. Aku akan berlama-lama ngumpulin uang atau aku cicil saja uang kamu, biar kamu gak nikah-nikah sama Risa. Nina tersenyum memikirkan rencananya. Ia sebenarnya ingin cepat-cepat lepas dari suami dan ibu mertuanya, tapi bagaimana caranya mendapatkan 50 juta dalam waktu dekat? Sampai sekarang Nina belum mendapat solusi yang tepat. Hari ini akhir bulan dan sudah dipastikan bahwa semua karyawan butik akan mendapatkan upah kerja mereka selama 1 bulan ini. Masing-masing sudah memiliki rencana setelah mereka menerima upah. Ada yang sudah tidak sabar ingin belanja, ada yang sudah merencanakan mengirim uang untuk orang tua mereka di kampung, ada juga yang tak sabar untuk segera pulang ke rumah untuk bertemu sanak saudara. Nina pun antusias menunggu namanya dipanggil untuk menerima uang gajinya karena ia sudah tidak sabar untuk besok ia bawa pulang ke kampung halaman sang ibu. Nina, panggil Bu Zahra dari dalam ruangannya. Nina bersorak kegirangan, ia segera berlari menghampiri bosnya. Ini gaji kamu selama sebulan ditambah uang lembur ya, makasih kerja kerasnya, Nin. Bu Zahra tersenyum dan menyerahkan amplop berisi uang pada Nina. Makasih, Bu. Nina sangat bahagia menerima gaji pertamanya. Kamu kayaknya seneng banget, Nin? Tanya Bu Zahra. Ya jelas dong, Bu, kan aku dikasih duit, kata Nina sambil tertawa. Bu Zahra menggelengkan kepala melihat tingkah Nina. Aku udah berencana mau mudik sebentar, Bu, mau nengok ibu sama adikku di kampung, makanya aku seneng banget punya uang untuk aku kasih ke mereka nanti, terang Nina. Memang suami kamu gak ada kasih kamu uang untuk ibu kamu? Tanya Bu Zahra lagi. Oh, kasih kok, Bu. Tapi aku cuma kepengen gaji pertama aku sebagian aku kasih ke ibu aku.
Jawab Nina sambil tersenyum menutupi kebohongannya. Kapan Mas Firman kasih uang lebih ke aku buat dikirim ke ibu? Paling banyak 200.000 dia kasih ke ibuku, itu pun sekarang diminta lagi. Nina mendesah dalam hati. Nin, ada masalah? Panggil Bu Zahra. Gak ada kok Bu. Maaf saya permisi. Makasih, Bu. Pamit Nina lalu keluar dari ruangan bosnya. Nina kok seperti sedang ada masalah, tapi apa ya? Bu Zahra menempelkan telunjuk ke dagu. Coba nanti aku cari tahu, kasihan aku lihat wajahnya kayak banyak beban. Monolog Bu Zahra. Setelah masing-masing karyawan menerima upah mereka, Bu Zahra memberi sedikit pengumuman sebelum menutup toko. Terima kasih untuk kerja keras kalian selama sebulan kemarin dan mulai bulan ini jam kerja butik buka jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Tapi kalian harus sudah sampai butik jam 8 pagi karena seperti biasa, kalian harus beres-beres dulu. Bu Zahra memberitahukan perubahan jam kerja. Dan Bu Zahra menggantung ucapannya. Para karyawan penasaran dan menunggu apa yang akan disampaikan oleh bos mereka. Semuanya menunduk takut terjadi sesuatu tetapi memasang telinga baik-baik agar tak terlewat dengan apa yang akan disampaikan oleh bos mereka. Dan, mulai bulan depan, Bu Zahra tersenyum melihat para karyawan yang memasang wajah tegang. Mulai bulan depan gaji kalian saya naikkan 10%, baik karyawan lama ataupun baru sama-sama mendapatkan kenaikan gaji. Suara tepuk tangan terdengar begitu semangat saat Bu Zahra menyampaikan niatnya menaikkan gaji karyawan. Ada yang sujud syukur bahkan melompat kegirangan sambil bertepuk tangan. Nina pun tak kalah bahagia, baru 1 bulan ia bekerja di butik tapi ia pun mendapat kenaikan gaji yang sama dengan karyawan lain. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat darimu. Di balik masalahku dengan suami dan keluarganya engkau menghadirkan kebahagiaan lain dengan caramu. Nina mengucap wajahnya penuh syukur. Seperti biasa setelah kalian gajian, besok butik tutup 1 hari. Nikmati libur kalian, siapkan energi positif untuk hari-hari berikutnya supaya kalian bisa terus sehat, bahagia sehingga kalian tambah semangat untuk bekerja. Petuah dari bosnya didengarkan dengan baik oleh para karyawan. Saya tunggu kejutan-kejutan dari kalian. Siapa tahu di antara kalian ada yang jago membuat pakaian bisa langsung hubungi saya. Bu Zahra memberi peluang pada karyawannya yang ingin mengembangkan bakat desain. Ya sudah kalian istirahat, selamat malam, selamat berlibur, dan terima kasih kerja kerasnya. Bu Zahra mengakhiri ucapannya. Sama-sama, Bu, terima kasih kembali. Jawab para karyawan serempak. Nina dan Susi berjalan beriringan menuju meja kasir. Mereka duduk dan menghitung isi amplop masing-masing. Kamu dibayar berapa awal kerja, Nin? Tanya Susi yang penasaran dengan gaji Nina. Alhamdulillah, 4 juta Sus, sama uang lembur. Aku gak pernah pegang duit sebanyak ini. Kata Nina. Masa sih, Nin? Sahut Susi dengan heran. Suami kamu kan kerja sebagai staf keuangan di perusahaan besar, pasti uang bulanan kamu jutaan, Nin. Sambung Susi. Nina hanya menggeleng sebagai jawaban atas perkataan Susi. Hah? Yang bener, Nin? Susi tidak percaya sebelum Nina mengatakan langsung padanya. Nina kemudian mengangguk. Aku bingung kamu dari tadi ditanya cuma ngangguk sama geleng kepala. Jadi yang bener yang mana? Susi tak sabar menunggu penjelasan Nina. Bener Sus, suami aku kerja kantoran dengan gaji yang lumayan besar, mungkin. Nina menjelaskan kalimatnya. Tapi uang bulanan yang ia kasih ke aku gak sampai segitu banyaknya. Kata Nina dengan wajah sendu. Andai suamiku ngasih aku uang lebih, gak mungkin aku kerja gini Sus. Kata Nina dengan suara bergetar. Susi tidak tahu dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga Nina, tapi yang ia tangkap Nina tidak dinafkahi dengan layak oleh suaminya. Kamu tahu Sus, aku cuma dijatah 300.000 untuk 1 minggu.
Kamu bisa bayangin uang segitu bisa beli apa aja? Apa cukup untuk membeli kebutuhan, bayar listrik, bayar air? Nina mulai mengusap matanya yang basah. Suamiku membatasi pengeluaranku. Bahkan sekedar beli beda aja, aku nggak bisa sus. Kalau aku minta tambahan uang lagi nggak pernah ia kasih. Tangis Nina pecah menceritakan persoalan rumah tangganya. Ia sebenarnya tidak bermaksud membuka aib suaminya. Ia hanya ingin sedikit mengurangi sesak di dadanya diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Yang lebih parah, suamiku sekarang berani mendekati wanita lain dan itu didukung oleh mama mertuaku. Sus, beliau tidak pernah suka sama aku sejak awal kami menikah karena aku bukan anak orang kaya dan hanya lulusan SMA ditambah lagi aku belum bisa ngasih cucu. Nina menangis di pelukan Susi. Susi hanya bisa menggelengkan kepala mendengar penuturan sahabatnya. Susi yang tidak tahu harus berbicara apa hanya bisa menepuk-nepuk pundak Nina, memberi semangat. Ia sangat memahami posisi Nina saat ini. Kamu yang sabar ya, Nin. Maaf aku nggak bisa bantu apa-apa. Kalau kamu mau cerita apapun, kamu bisa cerita sama aku. Susi merangkul Nina. Makasih ya Sus, udah dengerin cerita aku. Baju kamu jadi basah karena air mataku. Nina menyusut air matanya dan meringis melihat baju sahabatnya basah. Gak apa-apa, nanti juga kering atau kalau nggak bisa beli yang baru. Kan kita habis gajian. Susi meringis sambil menunjukkan amplopnya. Nina ikut tersenyum. Benar juga, sekarang kan punya uang sendiri, aku bisa beli baju baru. Kata Nina dengan girang. Makanya gak usah sedih lagi, hapus itu air mata nanti jadi jelek kalau nangis terus. Jangan sampai cowok ganteng yang kemarin nyamperin kamu putar balik karena lihat mata kamu yang bengkak. Goda Susi. Nina langsung mengambil cermin kecil di tasnya. Bener mataku sedikit bengkak. Makanya udah gak usah dipikirin tuh suami pelit plus ibunya yang suka remehin kamu. Mulai sekarang harus banyak senyum dan buktikan ke mereka kalau kamu bisa. Ucap Susi menggebu. Bisa apa maksudnya, Sus? Tanya Nina. Ya bisa apa aja lah. Bisa mandiri, bisa sukses, bisa punya anak,